Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Tapi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak tinggal diam. Salah satu solusi yang diberikan adalah mempercepat program P3 TGAI untuk memberikan kesempatan pekerjaan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Begitu juga dengan BBWS Bengawan Solo, mempercepat program P3 TGAI di wilayah kewenangannya. Mari kita tanya-tanya dengan Pak Agus bagaimana terkait pelaksanaan program P3 TGAI. Pak, kalau boleh tahu Pak, bagaimana sampai saat ini Pak progres pelaksanaan program P3 TGAI di wilayah kewenangan BBWS Bengawan Solo Pak? Oke, jadi dalam pelaksanaan program P3 TGAI kita tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 seperti yang disampaikan tadi ya, dengan harapan melalui padat karya jadi dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Melihat manfaat yang dihasilkan ini sangat cukup besar, khususnya untuk mengairi lahan pertanian sehingga produksi kita pun tetap meningkat selama pandemi. Jadi terkait dengan pelaksanaan P3 TGAI, yaitu untuk kegiatan P3 TGAI telah dilaksanakan di 512 lokasi. 512 lokasi Pak? Ya. Oke. Yang terdiri dari 175 desa di Jawa Tengah. Baik. Dan 337 desa di Jawa Timur. Jadi kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama itu 150 desa, tahap kedua itu 122 desa, tahap 3 sebanyak 256 desa. Progres tadi yang ditanyakan sampai dengan tanggal sekarang ini, Baik. itu progres keuangan adalah 37,97%, serta visinya sudah 36,9%. Dan saat ini kita sudah memulai pada tahap ketiga untuk 256 desa. Pak, tadi Pak Agus sebutkan bahwa sudah ada beberapa yang terlaksana atau sedang terlaksana Pak. Apakah ada yang melibatkan tenaga kerja perempuan Pak? Oh iya, itu di lapangan itu banyak. Begini ya, jadi masa COVID-19, masa pandemi ini, Ya. ini banyak orang yang terkena PHK, ya. Terus kemudian lapangan pekerjaan berkurang, ya. Kemudian kami dengan program P3 TGAI kita ke lapangan, kemudian ke P3, ke petani-petani tersebut, kita libatkan itu yang Tenaga kerja perempuan. Tenaga kerja perempuan untuk ya gender itu, sehingga ini kita bisa ada sama-sama gitu antara tenaga kerja perempuan dan Pak, di masa pandemi COVID-19 ini Pak, saya pengen tahu Pak, protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 ini seperti apa Pak penerapannya yang dilaksanakan oleh BBWS Bengawan Solo? Baik untuk teman-teman yang ada di kantor ataupun teman-teman yang sedang bekerja di lapangan, seperti apa Pak protokolnya? Ya. Oke, jadi dulu itu Balai Besar Sungai Bengawan Solo telah melaksanakan work from home ya, WFH dulu itu bagi pejabat dan staf, dan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di wilayah Balai Besar Sungai Bengawan Solo. Jadi sesuai itu dengan surat edaran Menteri Menpan dan surat edaran Sekjen, yaitu mulai bulan Maret yang dulu sampai dengan yang terbaru sekarang ini edaran nomor 67 2020, yaitu pelaksanaannya yaitu dengan membuat tempat cuci tangan di setiap kantor Balai Besar Sungai Bengawan Solo. Kemudian membuat banner itu himbauan agar setiap pegawai dan pengunjung tamu itu mematuhi protokol COVID-19, yaitu diperiksa suhunya, suhu badannya itu memakai termogan, dan apabila ada yang suhunya melebihi 37,5 itu tidak diperkenankan masuk kantor. Kemudian mencuci tangan, ya toh, memakai masker, ya toh, memasang tempat hand sanitizer di setiap pintu masuk kantor. Kemudian tamu yang berkunjung itu dibatasi dan tidak diperbolehkan memasuki ruang kantor, tetapi disediakan ruang khusus itu untuk menerima tamu dan disemprot disinfektannya. Itu pada setiap pagi dan sore. Itu yang kita lihat itu, dan rapat-rapat itu diadakan lewat video conference. Cukup ketat ya Pak ya pelaksanaan protokol kesehatan ya Pak ya? Ya, kita melaksanakan aturan seperti itu untuk mencegah, karena di kota Solo ini kan di zona merah. Iya.
Oke, Pak, terakhir nih Pak Agus, mungkin ada pesan baik Pak yang ingin disampaikan buat teman-teman yang sedang berjuang di masa pandemi COVID-19 ini biar tetap semangat Pak, boleh Pak? Iya, ini harapan saya kepada teman-teman tetap mengikuti anjuran protokoler COVID-19 itu ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Saya setiap hari seperti Pak Menteri itu, Pak Menteri kalau pakai masker. Tahun 2020 Pak, sebenarnya kegiatan pembangunan infrastruktur apa saja Pak yang sedang dikerjakan oleh BBWS Bengawan Solo, boleh dijelaskan secara umum saja Pak? Oke, baik. Jadi pada tahun 2020 ini Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo sedang mengerjakan beberapa proyek strategis nasional seperti pembangunan bendungan yang tersebar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, pembangunan tanggul untuk normalisasi sungai sebagai penanganan bencana banjir, serta perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi tersier di pedesaan melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau yang disebut dengan P3TGAI yang juga itu akan mendukung kedaulatan pangan nasional. Baik Pak, untuk kegiatan-kegiatan yang Bapak sebutkan tadi Pak, di masa pandemi COVID-19 ini Pak, apakah ada tantangan yang dihadapin oleh teman-teman di lapangan baik dari segi anggaran ataupun teknis Pak? Dan apa solusi yang disiasati oleh Balai Pak? Oke, jadi secara umum kegiatan di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo akibat adanya COVID-19 mengalami refocusing anggaran serta penghematan sebesar 400 miliar dengan paket kegiatan yang tadinya single use contract menjadi multi use contract serta paket pekerjaan yang pembangunannya ditunda. Untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti bendungan tetap berjalan namun dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik Pak Agus, terkait pembangunan bendungan Pak, untuk di tahun 2020 Pak, kira-kira ada berapa bendungan yang akan segera atau sedang dikerjakan oleh BBWS Bengawan Solo Pak? Oke. Saat ini ada 5 bendungan yang pembangunannya sedang berjalan. Di antaranya Bendungan Pidekso itu di Wonogiri, kemudian Bendungan Tukul ada di Pacitan, dan Bendungan Jelantah itu di Karanganyar, kemudian Bendungan Bendo itu di Ponorogo, dan Bendungan Gongseng ada di Bojonegoro. Untuk Bendungan Tukul, Bendungan Bendo, dan Bendungan Gongseng, rencana awal akan selesai pada tahun 2020. Namun, karena adanya refocusing anggaran yang terkait COVID-19, maka pelaksanaan itu menjadi mundur menjadi tahun 2021. Khusus Bendungan Tukul yang letaknya di Desa Arjosari, Kabupaten Pacitan, saat ini progresnya hampir selesai dan sedang dikebut agar bisa dilakukan pengisian awal waduk pada bulan September ini. Rencana kalau tidak melenceng tanggal 15 September ini. Solusi yang telah diberikan oleh BBWS Bengawan Solo untuk meminimalisir banjir dan dampaknya. Oke. Jadi tentunya kami rutin melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ya di seluruh daerah aliran sungai di Bengawan Solo dari hulu sampai dengan hilir. Untuk wilayah Kota Solo sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 kami telah melaksanakan penanganan banjir secara multi-use kontrak dengan dana APBN yang terbagi dalam beberapa pekerjaan, yaitu normalisasi kali PP ya, berupa perkuatan tebing sungai sepanjang 5.100 meter, kemudian penanganan Sungai Bengawan Solo dengan peningkatan kapasitas tanggul sungai dari debit Ki 10 menjadi Ki 50, yaitu Ki 10 yang tadinya 1.550 meter kubik per detik itu menjadi Ki 50 tadi adalah sebesar 2.121 meter kubik per detik, serta pengendalian hulu kali PP berupa pembangunan pintu air dan pompa pengendalian banjir. Untuk pengendalian banjir dibagi dalam 4 wilayah di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, yaitu bagian hulu, yakni banjir Kota Solo, kemudian yang banjir tengah yaitu pengendalian banjir Kali Jeroan di Kabupaten Madiun yang sedang dilaksanakan tahun 2020, kemudian bagian hilir yakni penambahan kapasitas plat B pada pembangunan pintu tahun 2019 dan 2020. Kemudian yang terakhir adalah penanganan banjir Kali Lamong di Jawa Timur pada tahun 2020. COVID ini. Jika teman-teman untuk membatasi, kalau tidak perlu jangan ketemu orang-orang yang tidak dikenal seperti itu. Jadi pembatasan social distance itu adalah sangat penting.
Pak, terima kasih buat penjelasannya Pak. Semoga Pak Agus dan teman-teman di BBWS Bengawan Solo tetap semangat ya Pak ya. Selalu sehat. Baik, terima kasih Pak. Baik Sobat SDA, itu tadi penjelasan dari Pak Agus selaku Kepala BBWS Bengawan Solo terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air di BBWS Bengawan Solo dan juga P3 TGAI yang merupakan salah satu solusi di Gen SDA di masa pandemi COVID-19 ini. Oh ya, buat teman-teman dimanapun berada untuk selalu memakai masker karena maskermu menyelamatkanku dan maskerku menyelamatkanmu. Sampai ketemu lagi ya.